itu dikira pertimbangan di hari akhirat. Pertimbangan pikiran yang dimasukkan menebus dosa. Bapak kalau balik, saya belum paham. Yang dimasukkan menebus dosa, jika golongan daripada satunya ini, itu kalau menebus dosa itu maksudnya pertimbangan di hari akhirat. Bagaimana? Ya. Kalau sudah kita katakan dia tertebus, menunjukkan bahwa kata para ulama, sambungan ayat yang di ayat haji tadi, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Wa qina adzabannar. Itu kan ada sambungannya. Ulaika nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka usahakan. Tapi di ayat penutup, di penutup ayat tersebut Allah mengatakan wallahu sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi ashabul yamin ini, ya kan, ashabul yamin ini, mereka memang akan mengalami hisab. Mereka akan ditimbang, mereka akan akan dihitung amalnya, akan melewati titian sirat, tapi sari', tapi cepat. Nah, kenapa? Karena tebusannya cukup. Nah, jadi kalau Allah selalu hisab, kata para ulama, tetap mereka dihisab, tapi cepat, Pak. Nah, karena kalau lambat bahaya, seperti yang sudah pernah kita kaji di bab masalah hari akhirat kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha, barang siapa yang dicek amalnya, binasa, pasti masuk neraka. Ya kan? Makanya kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan kebaikannya dari tangan kanannya, ya kan, maka dia akan dihitung, diproses dengan cepat. Jadi termasuk yang Bapak sebutkan tadi, mereka dipercepat urusan, dibebaskan dan sebagainya. Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang dimasukkan dalam surga dengan disebabkan redha Allah dengan perbuatan itu, seperti macam seorang pelacur yang dimasuk ke surga tapi diberi minum anjing. Ya. Hadis ini, ini kan hadis sahih, walau terjadi di masa di masa Bani Israel. Ya, wanita Bani Israel yang masuk surga karena membantu atau memberi minum anjing kan. Justru hadis nih, Pak, ini sebagai penguat dari apa yang kita sebutkan. Ya, sebagai penguat dari apa yang kita sebutkan, bahwa ashabul yamin adalah mereka yang mempunyai kebaikan kepada makhluk, termasuk hewan. Ya, termasuk hewan. Jadi amalan yang sedikit itu bisa membantunya sehingga dia masuk ke dalam surga. Padahal dia adalah seorang pelacur kan. Begini, Pak. Dalam Quran di surah An-Nisa terutama, di sana 2 kali Allah menyebutkan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tuh tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan apapun, tapi akan mengampuni dosa selain itu. Itu apa, Bu? Saya ulang balik. Dalam pernah baru ini kan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan apapun.
Kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selain itu apa? Syirik kan? Tapi mana yang berzina, dia bukan syirik. Okay. Mencuri bukan syirik. Mengabaikan anak yatim bukan syirik. Atau 7 dosa besar yang kita tahu itu bukan syirik. Maknanya, sebanyak apapun maksiat orang, okay, sebesar apapun kesalahan dia lakukan, selama itu bukan syirik, dia tahtal masyiah. Kata para ulama, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, dia akan terampuni. Ya kan? Bila tidak, ya juga akan tersiksa dia dengan kesalahannya. Yang penting jangan syirik. Kalau syirik ini bila dia tidak minta ampun kepada Allah, jadi pasti masuk neraka, karena memang Allah belum macam itu. Tapi orang yang banyak kesalahannya, tapi ada iman di hatinya dan tidak menyekutukan Allah, bila Allah berkehendak, Allah ampuni kesalahannya. Nah, itu dia contoh wanita, kita bilang pelacur, tapi kebaikannya kepada hewan membuat dia masuk. Ustaz kita yang datang dari Malaysia barusan, baru minggu lalu kan dia ada cerita Pak dalam salah satu ceramahnya di Doha. Tapi saya disampaikan oleh seorang pedagang, kan saya sampaikan. Tapi cerita itu saya tahu. Kejadian di Basrah, seorang ulama bermimpi, dalam mimpinya itu datang Nabi. Dalam mimpinya itu datang Nabi mengatakan kepada ulama tersebut yang bermimpi itu, tolong sampaikan kesimpulan bahwa dia adalah ashabul jannah, penghuni surga. Setelah Nabi menyampaikan kata-kata itu dengan ringkas, mimpi pun selesai, kebangun dia dan terperanjat. Betulkah itu Nabi? Dalam mimpinya itu dia tanya, betulkah itu Nabi? Kalau memang itu Nabi, kenapa nama si fulan yang Nabi sebutkan bahwa dia penghuni surga? Padahal si fulan yang Nabi sebutkan itu, Bapak sekalian, dia beragama Nasrani, kafir. Bukan hanya itu saja, pemabuk pula. Bahwa dia justru dikenal karena pemabuknya. Ya, waktu hanya dihabiskan di tempat-tempat maksiat. Maka jadi tersentak. Begitu dia bangun, betulkah yang datang tadi itu Nabi? Kalau memang itu Nabi, kenapa pula nama si fulan itu yang Nabi bilang masuk surga? Dia bilang, itu mah gangguan syaitan. Tidak mungkin Nabi itu hanya mimpi-mimpi. Ya, hanya dia tidur balik. Tidur dia balik. Kemudian begitu dia tidur, datang balik Nabi SAW dengan pakaian yang sama dan mengatakan satu ayat dalam surah Al-Anfal. Ini Quran yang dibaca Nabi. Kata Nabi, kata ulama tersebut, dalam mimpinya Nabi membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, lakukan kalianlah apabila kalian diperintah Allah dan diperintah Rasul. Itu Nabi baca. Setelah Nabi baca ayat itu, mimpi selesai, dia pun terbangun. Baru yakin dia kalau yang datang tadi itu karena Nabi. Walau dia bingung, apa pula lah penyebab kawan itu masuk surga, padahal agama kafir, pemabuk pula, tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Keesokan harinya dia datangi orang itu, dia cari, tanya, kemana si fulan, di mana si fulan? Ya, kalau kamu mau menjumpai dia, ya, carilah di tempat maksiat yang sebelah sana. Yang mencari ulama yang buat putih, yang buat begini, ustaz, tapi harus ke tempat maksiat. Bingung dia, apalah kata orang kalau saya datang ke situ. Ya. Tapi dia ingat pesan Nabi lewat ayat tadi, apabila Allah dan Rasulnya menyuruhmu, lakukan. Kalau tidak teringat ayat itu, saya akan masuk ke tempat maksiat tersebut. Ya. Tapi bismillah. Betul.
Begitu dia masuk semua menatap, Ustaz nak ceramahkah ini atau apa? Dan laki-laki tersebut ada di salah satu meja dengan minuman arak yang tersedia, gelas penuh, wanita-wanita lacur di sampingnya. Kata Ustaz, duduk pula di bangku itu. Udahlah, ini pergilah semuanya. Saya nak bicara berdua dengan kamu. Tolong nih pengawal-pengawal mudik, singkirkan dulu. Terperanjat laki-laki tersebut. Kata Ustaz, apa dengan saya? Dia ceritakan, tadi malam saya bermimpi. Dalam mimpi saya, Anda disebutkan oleh Nabi saya bahwa Anda adalah penghuni surga. Terperanjat ya, macam aku nih penghuni surga. Iya. Dan kalau bukan Nabi yang menyampaikan ini dalam mimpi, aku tidak akan mendatangkannya. Karena itu aku ingin bertanya, apa yang kau lakukan? Ya. Pasti ada sesuatu yang kau lakukan. Makanya Nabi berpesan bahwa kamu penghuni surga. Apa kata dia? Wahai Ustaz, Ustaz tahu sendiri apa yang kau lakukan. Ya. Ustaz tahu sendiri apa yang kau lakukan. Ya dulu sekarang ini Ustaz dah tahu siapa aku. Ya tapi pasti ada kebaikan. Oh itu maksud Ustaz. Iya. Karena adalah kebaikanmu, maka Nabiku berpesan bahwa engkau penghuni surga. Dia bilang, memang Pak Ustaz, dia bilang, sebelum saya datang ke tempat ini, saya suka memberi. Ini kajian kita balik. Walam nakunut imul miskin, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Nah, sebelum saya datang ke tempat maksiat ini, saya suka berbagi. Di pinggir-pinggir jalan tuh saya tengok banyak peminta-minta. Terus saya kasih. Cuman hari ini dia bilang, ada seorang ibu-ibu sambil menggendong anaknya. Ketika saya berikan sesuatu untuk dia, dia bilang, mudah-mudahan kamu dapat surga. Dan dia tak mengenali saya. Kalau kenal dia, saya tidak akan ucapkan kata-kata itu. Mudah-mudahan kamu dapat surga. Itu memang hari ini saya dengar dari mulut seorang ibu yang menggendong anaknya. Anak itu yatim. Apa kata Syekh yang bermimpi? Nah, inilah dia. Amalanmu yang inilah. Makanya Nabi ku berpesan bahwa engkau adalah penghuni surga. Apa kata laki-laki tersebut? Ustaz, kalau memang seperti itu mimpinya, syahadatkan aku. Bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Disaksikan orang-orang yang ahli maksiat yang ada dalam kelab itu gitu. Udah, karena sudah bersyahadat selesai, tak boleh lagi dulu dekat sini kan. Keluar. Ustaz pulang ke rumahnya, dia pun pulang ke kampungnya. Sesampainya dia di kampungnya, dia sampaikan bahwa aku sudah masuk Islam. Orang-orang kampungnya tak terima, mereka bunuh. Mati. Masuk. Tengok. Jadi ini penguat dari apa yang kita bahas malam ini, bahwa walam nakunut imul miskin. Ada kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa doa orang yang kita tolong itu yang menolong kita. Makanya ada namanya Ustaz Yusuf Mansur di Jakarta namanya. Orang bilang dia Ustaz sedekah, karena kalau ceramah masalah sedekah aja. Jarang dari ceramahnya tanpa bicara sedekah. Makanya dibilang Ustaz sedekah. Waktu dia datang ke Doha, kami berbincang berdua. Dia bilang, Ustaz, kita ini hanya berpijak di dua kaki. Dia bilang, ini gambaran dia tentang sedekah itu. Kadang-kadang Ustaz,
kaki kita ini satu sakit. Jadi kita hanya berpijak di satu kaki, dan ini lemah. Apalagi kalau yang satu ini sakit pula, matilah kita. Gitu. Kita perlu menambah pijakan, menambah kaki, Ustaz. Nah, kita harus perlu banyak nyokong biar kita kuat, biar jangan jatuh lewat sedekah kita. Jadi ketika kita bersedekah, itu ibaratnya kita menambah kaki kita. Jadi kita bukan lagi berpijak di atas dua kaki, tapi berpijak dengan 5, 6, bahkan 10, bahkan ribuan kaki. Bila kaki kita terjatuh, rusak, sakit, masih ada penyokong lain. Baru dia bilang, ketika kita jatuh dalam hidup, tapi banyak kebaikan kita terhadap orang lain, dan mereka mendoakan kita, pasti dari mereka yang kita tolong itu ada yang diijabah oleh Allah doanya untuk kebaikan kita. Maksud tadi, nah, makanya gitu, tidak boleh kita merasa sombong dengan kebaikan yang kita lakukan saat kita berjumpa dengan orang ahli maksiat. Ya. Kadang-kadang johir seseorang memang jahat, pemabuk, ini semua deretan maksiat kita ucapkan ke dia, tapi kita tidak tahu ada kebaikan yang Allah terima dari dia, yang dia rahasiakan. Ternyata dia menyelamatkan. Nah, jadi cuma syaratnya kita bilang jangan syirik. Karena itu hadis yang Pak Bahrain sebutkan tadi sering disebutkan para ulama itu ketika mereka menjelaskan bahaya syirik. Jadi sebesar apapun dosa orang, selama bukan syirik, dia masih punya harapan dalam ucapan Allah, may yasha, yang disebut ulama tahtal masyiah, atas kehendak Allah, yang bila Allah akan ampuni, maka Allah akan mudah mengampuninya, dan bila tidak, dia akan disiksa seukuran kesalahannya, tetap dia masuk surga, insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Ustaz bilang anak-anak yang wafat sebelum balik akan menjadi golongan kanan. Bagaimana pula dengan janin yang meninggal sebelum lahir? Iya. Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih dalam syarah dia di kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang disusun oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih, di hadis Ibnu Mas'ud bahwa proses kejadian kita itu dimulai pertama dari segumpal mani, gitu kan, sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, setelah itu daging, setelah itu utuh, sempurna. Kata dia, ini menyangkut masalah fikih. Bila wafat, dan wafat itu ada dua macam, maksudnya urusan janin. Ada wafat di sebelum 4 bulan, ya. Ada wafat di sebelum 4 bulan, ada wafat di sesudah 4 bulan. Oleh semuanya disebut janin, ya. Dari segi hukum PK ada beda bahasannya. Berbeda hukum anak yang belum usia 4 bulan keguguran, ya kan, wafat, dengan hukum anak yang hukum janin yang sudah 4 bulan. Kata beliau, janin yang belum usia 4 bulan adalah seinsan, itu bukan dihitung manusia, itu adalah darah beku dan sebagainya. Oke, tidak berlaku bagi dia hukum nifas, ya, tidak berlaku bagi dia hukum nifas, dia wajib sholat dan sebagainya. Cuman tetap orang tuanya berpahala, ya. Orang tuanya berpahala.
Kemudian dari segi PK tadi kita bilang kalau sudah usia 4 bulan, ya kan, kemudian terlahir dalam keadaan wafat, nah, maka maknya dihitung nifas, ya kan? Dan anak itu sudah pernah kita kaji masalah ahkam jenazah, ya. Dia tidak berdosa kan, jadi tidak perlu disolatkan dan sebagainya. Ingat, baik. Kebaikan, ya, kebaikan di akhirat sama Pak. Mau sempurnakah anak itu? Maknanya di atas 4 bulankah usia kandungan tersebut? Atau sebelum? Selama memang ini dilakukan ikhlas dan memang mengharapkan, ya, memang diharapkan kehadirannya. Anak itu diharapkan kehadirannya. Bukan macam wanita di sana, bukan di sini. Iya kan? Istilah kami penangkal yang tak jadi, akhirnya hamil juga. Kalau sudah diusahakan jangan hamil, hamil juga gitu. Maknanya hamil yang tidak diharapkan. Kalau ini memang diharapkan kehadiran, ya kan? Tapi tidak jadi. Jadi walaupun dia belum di usia 4 bulan, gugur, wafat, tak jadi anak. Inilah kata Syekh Utsaimin juga bahwa anak ini akan menjadi penolong di akhirat. Jadi tidak usah resah, tidak usah sedih, bikin lagi, iya, tak masalah. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, kata para ulama, adalah anak-anak yang menantikan kehadiran orang tuanya. Bahkan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunggu, dan mereka lah nanti yang memegang tangan ayah dan emaknya kemana surga yang mereka mau. Hadis Nabi. Yang penting ikhlas ibu-ibu, itu aja. Jangan begitu telah 4 bulan, inilah ayah sih, gitu kan, menyalahkan suami pula. Ya kan? Kalau hamil nyalahin suami. Iya. Allah, begitu Pak. Oke, saya kira sampai situ ya. Udah. Ya, tengah 10. Saya orang paling jauh di sini Bapak sekalian. Ya, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.